Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sertifikasi benih bayam. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 11 yang anggotanya yaitu ada saya sendiri Uswatun Hasanah dan Ubaidillah Ahsarul Fisan beserta Leni Widyastuti. Di sini topik utamanya yaitu apa sih yang dimaksud sertifikasi benih? Di sini sertifikasi benih adalah suatu cara pemberian sertifikat atas cara perbanyakan, penyaluran, produksi, dan penyaluran benih yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Departemen Pertanian Republik Indonesia. Topik yang kedua yaitu tentang prosedur sertifikasi benih bayam. Pada dasarnya, tata cara produksi benih tanaman bayam sama seperti tata cara budidaya untuk konsumsi. Namun ada beberapa hal yang membedakan, di antaranya berupa tindakan rogowing, isolasi, dan processing benih, yang mana bertujuan untuk menjaga kemurnian sifat dan fisik dari varietas bayam yang diproduksi benihnya. Prosedur sertifikasi benih bayam. A. Permohonan diajukan oleh produsen benih bayam atau instansi pemerintah kepada instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan sertifikasi benih dengan mengisi formulir permohonan model SP01. B. Pengajuan permohonan selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanam. C. Satu permohonan berlaku untuk 1 unit sertifikasi. Yang D. Permohonan yang diajukan kepada instansi terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilampiri dengan 1. Fotokopi sertifikat kompetisi. 2. Label benih hibrida harus disertai dengan surat keterangan atau deskripsi dari pemula atau pemilik varietas sebagaimana yang tertera dalam deskripsi F1. Yang ketiga, menyertakan sketsa lokasi perbanyakan. Yang keempat, daftar petani untuk area kerjasama atau bukti penguasaan lahan. E. Instansi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih menerima permohonan sertifikasi, membukukan dan menindaklanjuti permohonan tersebut. Yang F. Pemeriksaan lapangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, klarifikasi dokumen permohonan sertifikasi. Kedua, pemeriksaan pertanaman. G. Pemeriksaan pasca panen. H. Pengujian mutu benih di laboratorium. I. Sertifikat yang terbagi menjadi 2. Penerbitan sertifikat dan pembatalan sertifikat. Pelabelan. Yang pertama, benih yang diedarkan wajib diberi label. Yang kedua, kesesuaian label sesuai dengan kebenaran mutu benih dalam kemasan yang diberi label menjadi tanggung jawab produsen. Yang ketiga, syarat pemberian label. Kelompok benih lulusan sertifikasi atau bersertifikat. Yang keempat, bahan label, yaitu kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur. Yang kelima, label ditulis dalam bahasa Indonesia, mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah rusak. Yang keenam, warna label. Warna label sesuai kelas benih. Warna kuning untuk benih penjenis. Warna putih untuk benih dasar. Warna ungu muda untuk benih pokok. Warna biru muda untuk benih sebar. Yang ketujuh, jangka waktu berlaku label. Masa berlaku label benih berbentuk biji dihitung sejak pengujian terakhir dan tergantung dari masing-masing komoditas serta kondisi kelompok benih. Sedangkan untuk masa berlaku label benih, bawang merah, bawang putih, dan kentang dihitung sejak benih tersebut dipanen. Baiklah, itulah tadi video singkat dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video singkat dari kelompok kami. Semoga menambah wawasan Anda semua. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.